Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malindo, nomor absen 17. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan putusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus di bulan Maret pada produk Ordinary Wood Floor. Yang pertama, sebelum kita menganalisis, kita akan mengcopy paste kartu biaya standar produk Ordinary Wood Floor dari pekerjaan kita di awal pertemuan kemarin. Kita mengcopy pastenya, kita memulai menganalisis pengambilan keputusan ini, yaitu yang pertama menghitung harga pokok penjualan untuk produk Ordinary Wood Floor. Untuk produk Ordinary Wood Floor ini jenis produksinya yaitu 6000. 6000 ini didapat dari tabel 17 yang jumlah unit penawarannya pada produk OW sebesar 6000. Kemudian harga reguler, angka ini kita dapatkan dari tabel 17 yang harga tawaran khusus pada produk sebesar 7.750.000. Kemudian total dari penjualan ini kita dapatkan dari pengalihan unit produksi dengan harga reguler. Kedua yaitu analisis kapasitas. Di sini ada 6 departemen yang satunya ini kita dapatkan dari perhitungan cost driver di awal pertemuan kita yang kemarin. Nah, departemen 1 ini cost drivernya yaitu jam transport, departemen 2 unit bahan, departemen 3 CKL, dan departemen 4, 5, 6 yaitu unit produksi. Kapasitas maksimal pada masing-masing departemen ini kita dapatkan dari tabel 12. Tas aktual ini pada masing-masing departemen ini kita dapatkan dari tabel 15. Cost driver aktual tahun 2020 kita fokus di produk Ordinary Wood Floor, di mana masing-masing departemen ini kita mengambilnya sesuai dengan cost driver yang terpilih. Seperti contohnya departemen Lockpon atau departemen 1. Departemen ini yang terpilih adalah jam transport. Aktual yang terisi adalah 2005. Kemudian 2 unit bahan, maka angka ini akan didapatkan dari tabel 15 yang tadi jenis bahan sebesar 122.780. Juga untuk departemen 3, 4, 5, 6 kita mengambilnya berdasarkan tabel data 15 yang tadi. Sisa ini kita dapatkan dari pengurangan kapasitas maksimal dengan kapasitas aktual. Kemudian kapasitas pesanan khusus ini didapatkan angka tersebut dari perkalian standard hours dikalikan dengan unit produksi yang 6000 ini, 6000 tadi. 2, 3, 4, 5, 6 pengerjaannya juga sama, yaitu perkalian dari standard hours dari kartu biaya standarnya ini dengan unit produksi yang 6000 tadi. Kemudian analisisnya di sini yaitu jika kapasitas masih ada, maka pesanan khusus tersebut masih memenuhi. Untuk mengetahui apakah pesanan khusus ini akan diterima atau ditolak, maka kita akan menghitung margin kontribusi dan labanya. Sebelum itu kita akan menghitung biaya variabel produk ini. Sebelum kita masukkan angka di tabel ini, kita akan ke kartu biaya standar ini. Dikarenakan ada tambahan informasi pada tabel data 17 ini, biaya standar ini juga akan dipengaruhi oleh informasi yang tadi seperti pada tambahan bahan per unit pada Ordinary Wood Floor. Kartu biaya standar yang bahan baku standar kuantitinya akan ditambahkan dengan 0,1, kemudian akan bertambah menjadi 3,1, serta standar cost bahan bakunya akan berubah yang semulanya 4 juta
4.500.000, maka akan menjadi 4.650.000. Untuk biaya overhead pabrik ini juga dipengaruhi oleh tambahan informasi yang tadi. Seperti departemen 2 ini cost drivernya unit bahan, maka standard hours-nya akan dikalikan dengan 0,1. Serta departemen 3 yang cost drivernya CKL ini mengalami kenaikan 11 pada standard hours-nya dari penjumlahan angka 7 yang tadi. Kemudian kita akan menghitung VSR, yaitu atau variable standard rate. Ini kita dapatkan dari biaya variabel per departemen yang sudah kita hitung di awal. Di departemen 1 ini kita ambil dari logpon yang biaya variabel ini. Begitu juga departemen 2, 3, 4, 5, 6 mengambil dari departemen yang sudah kita hitung minggu kemarin. Kemudian kita jumlahkan dari semua departemen. Setelah kita jumlahkan semua akan ketemu totalnya ini. Dan untuk mengetahui total biaya variabelnya, kita dapatkan dari total standar cost bahan baku dengan total standar cost BTKL dengan total standar cost untuk BOP. Akan ketemu total standar cost per unit. Kemudian kita akan menambahkan tambahan informasi ke total biaya variabel. Untuk total biaya produksi produk unit yang terjual yaitu 6.000, ini kita dapat dari tabel 17 ini. Untuk harga biaya variabel per unit ini kita dapat dari tabel total cost ini. Kemudian untuk biaya administrasi dan umum ini kita dapat dari tabel 17. Administrasi dan umum 5.000 ini kita kalikan dengan unit yang terjual, yaitu totalnya sebesar 30 juta. Kemudian untuk biaya pemasaran ini kita dapat dari tabel 17 yang biaya pemasaran yaitu 25.000 kita kalikan dengan unit yang terjual, jadi totalnya 150 juta. Kemudian untuk total biaya variabel ini kita dapatkan dari unit yang terjual dikalikan dengan harga biaya per unit, kemudian ditambah dengan biaya administrasi dan umum, ditambah lagi dengan biaya pemasaran. Jadi ketemu total biaya variabel sejumlah ini. Kita akan menghitung margin kontribusi produk ordinary wood floor. Unit produksinya yaitu 6.000, ini didapat dari tabel 17 yang tadi. Margin kontribusi per unitnya ini kita dapat dari total penjualan ini sejumlah 40 miliar sekian dikurangi dengan total biaya variabel, maka akan ketemu margin kontribusi per unitnya. Untuk margin kontribusi totalnya ini kita dapat dari unit produksi dikalikan dengan margin kontribusi per unit. Untuk biaya tetap ini kita dapat dari
tambahan BOP tetap bulan Maret yang ordinary outflow, yaitu jumlah 60 juta. Untuk laba ini kita dapat dari margin kontribusi total dikurangi dengan biaya tetap, maka akan didapat laba. Maka analisisnya diterima atau ditolak kita dapat melihat dari tabel di atas. Dari laba sejumlah 80 miliar sekian, maka pesanan khusus pada produk ini masih bisa diterima. Jika total laba ini menunjukkan angka positif, maka analisis pesanan khusus ini masih bisa diterima. Akan tetapi jika laba ini menunjukkan angka negatif, analisisnya yaitu pesanan khusus ini ditolak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.